Iya, jadi pertemuan kali ini simpelnya lebih ke perkenalan bagian-bagian Arduino yang udah saya bilang tadi sama praktek apa namanya tiga aktuator sama tiga aktuator sih lebihnya, bukan sensor. Nah, kalian udah pada oh iya bebas sih bisa mau nonton dulu ntar coba lagi pas sudah selesai atau mau langsung ngikutin bareng itu bebas terserah kalian ya. Nah, jadi oh iya kalau kalian buka tinkercad.com, kalian udah login, nanti muka pertama muncul tuh di dashboard. Pertama yang kalian pencet itu yang sirkuit ya, bukan yang 3D design. Jadi kalian lihat sirkuit, habis itu create new circuit. Nah, nah begini tampilannya nih. Jadi pertama kosong, di sini ada komponen-komponennya. Nah, sini komponen ada basic, basic itu ya yang umum lah. Sama kalian bisa all komponen ada apa aja macam-macam nanti banyak sini. Vi, di record nggak, Vi? Udah Bu, udah di record. Eh, Ini udah di depan laptop semua kalian. Sudah, Bu. Langsung nyobain Sudah, Bu. semua. Ada yang nggak di depan laptop? Ada yang nggak langsung nyoba, cuma dengerin aja? Kayaknya nggak apa-apa sih Bu kalau dengerin aja soalnya kan kalau Nanti ada laptop recordnya ya. iya kalau layar Tapi satu juga susah Bu altep-altepnya ntar. oke deh. Oke. Paling kita nah jadi sini ada sini ada tentuin komponennya ini yang apa namanya yang basic komponen habis itu kalian juga bisa pakai search kalau kalian mau search apa segala macam misalnya nyari servo ya, nyari LED kalau nggak salah ada juga LCD ada LCD itu segala macam ada. Nah, jadi pertama kita kenalan sama Arduino Uno dulu dah. Nah, caranya tuh tinggal diklik, habis itu, nah, klik sekali, nah muncul begini, ntar tinggal klik sekali lagi di kanvasnya gitu. Iya. Nah, jadi ini kurang lebih kayak Arduino nanti yang bakal kita pakai. Insya Allah kalau minggu depan kita jadi praktek di lab, praktek offline. Nah, nanti kalian bakal per kelompok kemarin tuh bakal satu kelompok bisa megang satu Arduino ini. Nah, jadi di sini ada tiga bagian buat pin out segala macam sendiri. Yang pertama ada digital di sini dari 0 sampai 13. Habis itu yang kedua di sini ada analog sama di sini ada bagian power sendiri. Sama yang terakhir di sini nih tombol reset. Jadi kalau misalnya ntar kalian udah pegang fisik Arduino ya, kalau misalnya ada ngehang segala macam atau kalian mau reset segala macam dari awal Arduino tinggal pencet tombol yang di sini. Nah, kita jelas mungkin dari penjelasan itu dari pin yang ada digital dulu. Di sini pin digital dari 0 sampai 13. Di sini ada ground sama RF. Umumnya yang digunain itu pin 0 sampai 13 ini. Nah, di pin digital ini sendiri ada dalam kurung PWM nih, ada tanda nih. Nah, PWM ini di sini yang tandanya ada garis kayak gini, garis gelombang kayak gini ya. Fungsi PWM itu apa? Jadi begini. Jadi pin ini digital, pin ini kan bentuk inputannya itu digital. Nah, uh, kalau digital itu kalian tahu kan outputnya udah kalau dulu pernah belajar di sistem digital itu outputnya 1 sama 0. Sementara kalau analog itu outputnya nggak statis gitu kan nggak 0 atau 1 bisa macam-macam lain kayak analog pin yang di sini. Nah, fungsi pin PWM ini itu ngesimulasiin sedemikian rupa lah walaupun inputan digital dibikin sedemikian rupa biar output yang dihasilkan itu nanti bakal jadi analog. Nah, nanti kita bakal ya ada yang ngomong tadi. Ada pertanyaan apa gimana? Oh ya, udah lanjut aja. Jadi uh, kalau kalian yang apa ya namanya, yang udah kalian tahu juga kan
Sinyal kan dibagi dua, ada sinyal digital sama ada sinyal analog. Kalau digital yang 1010, kalau yang analog itu yang pokoknya yang enggak 10 gitu, yang naik turunnya berubah lah pokoknya. Kalau di Arduino ini sendiri analognya itu dari 0 sampai 255. Nah, kayak gitu. Nanti bakal kita cobain sih apa bedanya di apa namanya, ada apa bedanya PWM sama digital yang biasa yang kayak gini yang ada PWM. Sama di sini yang terakhir itu bagian ketiga itu ada power. Nah, power ini ada GND, ada GND itu ground, sini ada arus listriknya. Yang pertama ada 3,3 volt, sama yang kedua ada 5 volt buat tegangan yang lebih tinggi. Segala macam. Ini ada reset, kayaknya bisa dibikin tombol reset manual lagi keluar, jadi bikin kayak gini lagi. Cuman ntar kalian pakai button keluar. Jadi kalau kalian bikin packaging segala macam, dihubungin keluar, tinggal pencet dari luar segala macam, nggak perlu bongkar packagingnya lagi. Sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Untuk masalah pin out dari Arduino ini segala macam. Ada yang mau tanyain kah? Oke. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, berarti kita lanjut aja ya ke Bang, nanya Bang. betul. Berarti ini kita langsung bisa simulasinya di web ya, Iya di tingkatnya web. ya. Iya Berarti jadi nggak perlu install ya Bang ya? kalau di sini nggak perlu install lagi. Cuma nanti, oh iya, kalau misalnya kita praktek offline nih, paling kalian harus download dulu nih Arduino IDE-nya. Kalian bisa ke sini, habis itu coba aja buka websitenya. Nah, ini di sini segala macam ada download optionnya, mau pakai downloadan Windows installer, ini zip file, apa yang Linux segala macam, atau ini kalau kalian Windows 10 atau Windows 8.1 bisa lewat yang Microsoft Store. Nah, kalau misalnya Arduino IDE sendiri ini, misalnya kita buka ya. Jadi sistemnya apa ya? Aplikasinya open source. Jadi meskipun kalian belinya ntar yang dikasihnya kayaknya yang KW gitu dah, bukan yang ori. Soalnya yang ori itu harganya 500 ribuan satu paket gitu. Jadi kalau di sini itu kelebihannya ya kalian bisa install macam-macam apa namanya, macam-macam library. Nah, bisa zip library segala macam atau ntar mana ya? Pokoknya bisa nambah-nambah library sama ya jadi supportnya lebih banyak. Nah, di sini kalau di manage library segala macam, ntar kalau nggak salah ada. Nah, di sini bisa search juga apa namanya, kayak kalian ntar ntar jadi kayak ada sensor atau aktuator yang perlu apa namanya, pokoknya ada alat yang perlu library gitu buat memudahkan kalian ngodingnya ntar. Jadi bisa download library di sini atau nyari kayak tadi bisa add zip file gitu, nyari di website. Ntar di download zip file di add lewat sini. Sama di sini boardnya bisa macam-macam, bisa Arduino, bisa ini ESP8266 itu apa sih namanya yang buat bentar namanya apa gitu saya juga agak lupa. Nah, itu Bang, pokoknya berarti Arduino Uno bisa ya? iya, pokoknya ntar kalau udah di apa namanya praktek kita dapat alatnya masing-masing, kita pakai Arduino IDE ini kok. Karena sekarang kalian belum pada dapet alatnya, jadi kita pakai Tinkercad ini. Sama ini bisa kalian pakai juga buat coba-coba tuh. Jadi perangkat yang ada di sini tuh komponen-komponen itu terbatas, nggak semua yang apa alat yang kita praktekin bakal ada di sini sih. Tapi sebagian besar ada di sini. Makanya
Ini bisalah buat jadi praktek mingguan gini. Gimana? Udah cukup? Cukup, Bang. Oke. Oh iya. Nah, mungkin dari sekarang bisa kalian download juga nih Arduino IDE-nya sendiri. Size-nya kalau nggak salah nggak gede-gede banget kok. Lebih kayak apa namanya? Lebih kayak yang Dev C++ gitulah. Ukurannya nggak bakal beda jauh dari situ. Nah, kalau buat di sini, buat di Tinkercad, lanjut ke aplikasinya lagi, ke website ini lagi. Jadi buat kodenya sendiri, buat ngodingnya, kalian bisa milih nih. Ada blocks, ada block plus text, sama ada text. Tapi karena kita udah belajar ngoding, pastinya kita pakai yang text aja lah ya. Jadi codingan yang bahasa yang dipakai di sini itu ada C++ sama bahasa C. Nah, ini bahasanya udah kalian pelajarin di semester 1 di DDP, jadi harusnya nggak ada masalah buat ngodingnya segala macam. Paling yang perlu kalian tahu itu struktur dari codingannya segala macam. Nah, jadi biasanya kalau struktur codingan di awal ini di sini deklarasi variabel. Deklarasi variabel atau deklarasi library lah. Pokoknya ditaruh di paling awal kayak biasa normal pokoknya. Kayak kalian ngoding program C biasa. Kemudian ini default ya, void setup sama void loop ini default. Nah, void setup ini fungsinya buat apa? Nah, void setup ini sendiri buat namanya deklarasi apa namanya perangkat atau bukan perangkat ya, komponen yang akan dipakai. Nah, kemudian yang terakhir itu void loop, itu inti codingan lah pokoknya, inti coding. Nah, jadi apa namanya, struktur codingannya simpel, cuma ada 3. Ada deklarasi variabel sama library. Yang paling atas kayak normal biasa ada void setup sama void loop. Void setup sendiri itu buat ngedeklarasi komponen yang bakal mau dipakai di void loop sini. Sama yang terakhir void loop itu inti codingannya. Jadi kalian mau nyalainnya bagaimana, mau alur logikanya bagaimana, itu ditaruh di void loop segala macam. Nah, sama kalian sebenarnya bisa bikin apa namanya void baru lagi. Misal kalian mau bikin di void loop-nya biar tinggal manggil fungsi doang, kalian bisa bikin fungsi baru lagi gitu sendiri di luar ini. Kurang lebihnya begitu buat struktur codingan. Sama, jadi udah lanjut. Ada pertanyaan buat struktur codingan nggak? Cukup dipahami sih, Bang. Oke. Kalau struktur codingan pada paham, paling lanjut ke apa namanya alat-alat komponen yang bakal kita praktikkan hari ini. Yang pertama itu ada LED. Oh iya, jadi di sini pakai breadboard dulu. Biasa buat kayak kalian praktek sysdig dulu, ada breadboardnya segala macam. Kalau dulu kalian pakai IC, anggap aja IC-nya diganti jadi Arduino ini. Nah, sekarang ada LED, komponen pertama kita. Habis itu ada namanya buzzer. Nah, buzzer di sini agak sedikit beda dari yang nanti bakal kalian praktekin. Kalau misalnya kalian praktek, bentar. Buzzer. Jadi buzzer sendiri ada beberapa model ya. Ada buzzer aktif, ada buzzer pasif. Nah, biasanya yang kita pakai itu yang aktif. Nah, nanti bakal ada yang apa namanya buzzer, ada yang kayak gini, ada yang 3 pin, sama ada yang 2 pin kayak gini lah pokoknya, sama mirip kayak piezo gini. Ini namanya piezo kan. Nah, beda sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi kalau yang 3 pin ini, pin input output sini tulisannya itu
Bukan begini deh, agak beda. Tapi tetap 3 pin kayak begini juga kok. Jadi ada 3 pin yang tetap yang dipakai yang ujung kanan sama ujung kiri ini. Yang input outputnya ini kayaknya agak beda. Nah ya bentuknya kayak gini nih. Yang biasanya kalau kalian dapat nih ada plus ada minus. Cuma kayak gitu, paling nanti yang plus dihubungin ke pin Arduino-nya, habis itu yang negatif ke ground. Nah, habis itu sama ada komponen yang terakhir itu ada button. Ada push button sendiri kayak begini. Nah, untuk dari apa namanya dari kalau dari LED sendiri inputnya 2, sini ada yang positif negatif kayak biasalah. Kayak kalian dulu pernah praktek sistem digital. Inputannya cuma ada 2 kok. Sama nanti kalau apa namanya kalau kalian mau nyoba LED itu kalian harus pakai resistor. Sebenarnya bisa langsung nggak pakai resistor, cuma biasanya agak panas karena nggak ada yang hambat apa namanya nggak ada yang hambat arus listrik kayak gitulah pokoknya. Jadi tegangan listrik terlalu gede sebenarnya. Nanti kalau di aplikasi tingkat cat ini ntar bakal ada kayak tanda serunya gitulah di samping LED-nya sendiri. Nah, kalau yang kedua itu ada button. Nah, button di sini kalau kalian pernah nyoba kemarin sistem digital yang pakai aplikasi, kan button normal cuma ada 2 inputan. Ini juga sama sebenarnya. Jadi button sini meskipun ada 4, jadi dua ini sama gitu. Jadi A sama B itu input satu sama satu ini itu kayak apa namanya ya, common lah intinya satu arus gitu. Pokoknya kalian bisa naruh inputan di sini apa tuh di sini. Habis itu yang 2B sama 2A ini juga sama. Ini juga kehubung. Jadi nanti kalau kalian mau pakai ini, pakai yang di 1 sama yang di 2. Habis itu kalau untuk buzzer sendiri sama kayak LED ada positif ada negatif. Udah nanti positifnya ditaruh ke pin sini, pin digital sini. Sama negatifnya ditaruh ke apa namanya? Ke ground. Ntar kan groundnya bisa dijumper ke sini atau langsung ambil dari ground sini juga bisa. Uh, Apa lagi ya? Mungkin kurang lebih struktur dari tiap alatnya begitu. Jadi nanti kalau kalian misal nanti kalian UAS kan ada project nih. Nah, kalian misalnya nggak pakai komponen-komponen yang udah kita praktekin, misalnya nih ada komponen lain yang atau ada sensor lain pokoknya yang khusus kalian mau pakai buat project kalian. Nah, itu cara nyarinya paling cari aja di Google misalnya pinout alat apa namanya misalnya pinout sensor suhu atau ultrasonik dah. Nah, bentar kalian buka salah satunya segala macam. Nah, di sini ada pinout segala macam. Ini fungsinya buat apa? Ntar kalau kalian buka tutorial, buka website ya, bisa kalian cari cara pakai gimana. Nah, itu paling buat nanti kalau misalnya kalian mau alat yang nggak bakal kita praktekin ya. Nah, paling buat apa nih? Buat praktek yang paling pertama, paling kita nyobain itu LED dulu. Jadi LED misal kita taruh di sini. Oh iya, uh, kalian mungkin takutnya ada yang lupa ya. Jadi ini breadboard ini harusnya kayak yang udah pernah kalian pelajarin di fisik ya. Jadi yang angka 1 ini, 1, 2, 3 sampai ke bawah sampai 30 ini itu harusnya begini dari 1 tuh. Ada apa namanya? Ada warna hijau lah gitu. Jadi ini searus segala macam. Sama yang buat positif negatif ini arusnya dari sini sampai sini, ini juga dari sini sampai sini. Jadi kalau kalian buat jumper segala macam harus ingat arusnya kemana ya. Nah, ini cara gampangnya itu button pin yang positif
atau bisa kita langsung dari sini aja. Saya taruh pin 3, koneksi ke sini, habis itu ini tarik ke ground, di sini ada ground. Nah, habis itu codingannya jadi ada, karena kita nggak perlu deklarasi library di sini, sebenarnya ada ini kalau nggak salah buat library sini. Jadi ada beberapa kayak library yang udah di di website ini, kayak ada beberapa doang yang bisa kalian pakai lah pokoknya. Nah, ada servo, ada keypad, dan ini liquid crystal itu yang buat LCD. Yang umum kita pakai sih 3 itu. Software serial yang lainnya segala macam nggak jarang kita pakai. Udah, ya lanjut ke coding pertama. Jadi pertama kalian bisa ngoding langsung, misalnya kalau kalian nggak mau deklarasi variabel buat buat LED ini, kalian bisa langsung aja taruh di codingannya. Misalnya ini pin mode pertama kayak gini, pasti di void setup itu selalu pin mode. Jadi pin mode dalam kurung, ntar nanti di sini kayak ini pin yang mana, habis itu fungsinya itu buat output apa input. Nah, di sini LED itu sendiri itu kan alat keluaran ya. Dia kemarin ada sensor, ada aktuator. Nah, di sini itu LED itu bertindak kan emang LED itu fungsinya sebagai aktuator. Jadi aktuator itu ngasilin output dari sinyal elektrik lah. Makanya ntar sininya jadi output. Nah, di sini kalian ada 2 cara. Ada bisa langsung tulis angka pin ya, 3 kayak gini. Kan kita pakai pin 3. Jadi kalau kalian 0 sampai 13, kalian bisa tulis di parameter yang pertama ini angka dari pinnya segala macam itu yang kalian pakai pokoknya. Bisa kayak gini, atau kalau kalian bisa takutnya nanti banyak pakai di di struktur inti codingannya gitu, kalian bisa mau pakai integer atau cons integer biar nggak keganti-ganti. Misalnya kalian namanya LED. Nah, ini diisiin pinnya 3 begini nggak apa-apa. Ntar di sini tinggal pakai LED. Nah, itu bebas ke preferensi kalian masing-masing gimana. Cuma kalau yang lebih rapih ya pakai begini. Jadi orang bacanya ntar kalau membaca codingan kalian jadi enak. Udah, lanjut LED udah. Nah, di sini pertama kita pakai digital red dulu nih. Digital red ini parameter sama. Jadi ini ada pinnya keberapa. Nah, pinnya kan kita udah deklarasi, misal kalau kalian deklarasi kayak gini, pin 3 kayak gini. Taruh di LED, sini juga digital red. Digital red kita pakai ini ada. Jadi antara ada digital red, ada analog red. Kalau digital red itu yang dari sini segala macam. Pokoknya yang intinya pin out yang digital. Ntar ada analog red juga. Analog red itu kalian pakai yang dari sini pokoknya. Yang analog ini. Nah, udah sama di sini berarti LED juga. Nah, kalau seperti yang udah saya bilang tadi, kalau pin digital itu kebagi outputnya itu ada 2 doang kan, ada high, ada sama low, ada 0 sama 1. Nah, sini karena kita pakai digital write, jadi di sininya high atau low di parameter keduanya. Kalau misal pakai analog write, misalnya sini analog write, nah di sini pinnya keberapa juga, paling bedanya di sini itu ntar bisa kalian isiin angka. Mau pakai 0, mau pakai 150, pokoknya angka dari 0 sampai 255. 0 itu yang paling kecil, yang kayak low-nya berarti mati, redup. Kalau misalnya di redup, 25 itu nyala yang paling terang. Segala macam gitu pokoknya. Nah, sini sama ada kayak ini kayak fungsi yang penting nih, biasanya sering kita pakai. Mau kalian ngoding apapun itu ada namanya, kalian perlu delay lah. Jadi void loop ini seperti namanya loop. Jadi dia benar-benar ngulang terus menerus. Jadi kalau kalian terjalanin Arduino-nya, sini kalian start simulasinya, power dicolokin,
udah ada codingan ini misalnya LED high sama LED low. Jadi delay 1000 milisecond. Oh ya, di sini satuannya milisecond ya. Gimana? Jadi nanti apa namanya, Arduino ini bakal ngulang terus apa yang ada di void loop ini sampai apa namanya? Pokoknya sampai powernya mati dah. Sampai kalian copot apa namanya power buat Arduino-nya, itu bakal ngulang terus void loop ini. Nah, makanya delay ini penting buat kita pakai. Soalnya kalau nggak ada delay, misalnya kalian butuh naruh inputan segala macam di sini, kalau misalnya nggak pakai delay, ntar tetap aja jalan terus segala macam. Jadi kayak ada beberapa, intinya sebagian besar yang kalian ngoding itu perlu delay. Nah, codingan LED simpelnya kayak gini. Kalau kita jalanin, nah, jadi di sini bisa kelihatan lampunya mati nyala nih ini. Nah, ini jadi digital write LED high. Jadi digital write pin ketiga itu berarti ngirim, habis itu outputnya dikasih high. Berarti pin 3 ini diberi tegangan tinggi atau dikasih nilai 1. Nah, kasih nilai 1 kirim ke lampu, makanya lampunya LED-nya nyala. Habis itu yang baris kedua itu ada delay 1000 milisecond atau 1 detik. Jadi dia bakal apa namanya, LED bakal nyala selama 1 detik, kemudian lanjut ke codingan bawahnya digital write LED low. Berarti habis kasih delay, habis nyala 1 detik, apa namanya, LED-nya dikasih tegangan 0 lagi selama 1 detik. Nah, karena ini namanya void loop dan ini bakal ulang terus, makanya sampai di stop simulasinya ini bakal ulang kayak gini terus, mati nyala kayak gitu terus. Nah deh. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau kalian gimana ya? Kalian pada nyoba langsung apa nonton dulu nih? Nggak langsung. Oh, coba langsung. Kalau udah coba langsung bisa coba dong share screen. Gimana tadi yang bilang udah nyoba siapa tuh? Saya share screen Kak. Oh, oke, Farid ya. Nggak bisa share screen. Oh, alah. Yang lain ada yang bisa share screen kah? Mungkin kayak yang udah ngambil robotik kemarin, Kadik, Bayu gitu-gitu. Udah nyoba kan ya? Kalau buat yang lain masih ada yang mau ditanyain apa enggak nih? Oh iya, bentar. Oh iya, coba lagi read. Nah, iya. Oh iya, jadi ini kan delaynya bisa kalian ganti-ganti juga nih. 100 milisecond berarti 0,1 detik. Segala macam. Pokoknya delaynya mau kalian perlu berapa lama, kalian sesuaiin sama apa ya, sama project yang kalian mau bikin nanti. Ini consider integer LED 3 udah bener. Habis itu setupnya udah cukup,
sama loopnya. Loopnya juga kan masih default tadi, cuma ganti pinnya doang. Oke. Berarti kurang lebih yang lain juga pada bisa lah ya buat LED kayak gini. Ya, Rit, thank you, Rit. Paling kita lanjut lagi ya. Nah, ada lagi nih. Sekarang paling kita lanjutin ke praktek yang PWM ini. Jadi misalnya ada 2 LED kayak gini. Bisa groundnya kita jumper aja ke sini. Oh, sini aja. Ini pinnya udah PWM sama misalnya yang enggak PWM. Merah aja dah. Ya, yang ini ke sini, aduh. Ini lagi. Ini ke sini. Oke. Oh iya, resistor. Kurang lebihnya kayak gini wiringnya. Jadi masih sama kayak tadi. Resistor nyambung ke positifnya, ke anodanya buat inputannya, sama di sini apa namanya, ke groundnya lah. Satu lagi. Jadi misal ada LED 1 sama ada LED 2. Kayak gini. Pinnya sesuai namanya. Situ deklarasi lagi. Berarti di sini ada 1 sama 2. Di situ. Oh iya. Biar gampang karena jadi pin yang PWM ini, yang lampu LED yang pertama nih, berarti pin ketiga ini, meskipun di sini digital, biasanya kita pakai digital write kayak gini di pin PWM ini, yang kayak saya jelasin tadi, itu bisa disimulasikan sedemikian rupa, walaupun inputnya digital, outputnya jadi analog. Makanya nanti kita cobain pakainya analog write, bukan digital write kayak gini. Nah, misalnya kita bikin for dulu lah. Kita bikin for buat apa namanya, buat nilai. Kalau digital kan kita high low. Kalau kita mau pakai analog write kan inputannya apa, nilai tegangannya itu ada 0 sampai 255. Nah, sekarang kita bikin for buat yang pertama, for-nya yang pertama itu buat naikin dari 0 sampai 255. Nah, codingannya kayak biasa, kayak yang kalian pernah ngoding C lah. Ini bisa kita sekalian deklarasinya bisa di sini atau di atas kayak gini, bebas. Misalnya integer nilai. Nah, itu saja dah. Iya aja deh biar gampang. I sama dengan 0. I kurang dari sama dengan 255. Ini kita set nilai maksimalnya 255. Habis itu I biasanya kita pakai I plus karena ntar kalau kelamaan, kalau I plus itu kan berarti ngejumlahin naik satu. Karena di LED nggak terlalu kelihatan juga, kita pakainya plus sama dengan kita naikin 5 aja.
kita jadi dari 0 ke 5, 10 segala macam sampai 255. Pokoknya kita pakai kelipatan 5. Nah, untuk codingannya sendiri masih sama kayak tadi. Cuma bedanya di sini analog right. Pinnya berarti kita pakai yang PWM. PWM itu berarti yang LED 1. LED 1 inputannya berarti jadi I. Nah, udah gini. Habis itu kalau mau kita bandingin berarti sebelahnya digital red. Oh, bisa kita ngambil dari yang ini aja. Saat ini pakai LED 2 berarti ini high. Nah, habis itu kita taruh delay. Biar nanti kelihatan transisinya gitu lah pokoknya. Transisi antara dari redup ke terang sama dari terang ke redupnya. Misal kita pakai 30 milisecond. Itu kita copy aja for-nya. Kita balikin I-nya berarti dari 255 ininya jadi 0 lebih dari. Habis itu ininya kita ganti jadi minus. Jadi dari nilai 255 dari yang paling tinggi kita kurangin sebanyak kelipatan 5 lah pokoknya. Kelipatan 5 sampai ke 0. Nah, nih di 1i yang ini jadi low. Nah, ada yang ini tinggal bisa di delete aja. Nah, ini jadi nanti bakal kelihatan bedanya nih. Kayak nah, kalau yang ini berarti yang ini pakai pin PWM. Kalau kalian lihat ini nyala terang pelan-pelan, redup pelan-pelan. Karena nilai tegangan yang kita kasih ke lampu itu naiknya pelan-pelan juga tuh. Dari 0, 5 sampai 255 pokoknya. Dibanding sama yang ini nih. Sama yang pakai digital red. Yang digital red itu kan berarti dari 0 langsung ke 1 tuh. Berarti kalau dibandingin sama yang analog red ini dari 0 langsung ke 255 makanya langsung terang tek. Habis itu langsung mati lagi. Jadi kayak kaku gitu. Kalau yang ini kan lebih kayak dinamis gitu. Jadi terang, naik pelan-pelan, habis itu turun pelan-pelan kayak gitu. Oke. Kurang lebihnya buat praktek apa namanya ya? Buat coba-coba yang bedanya PWM sama digital biasa kayak gitu. Jadi meskipun ini apa namanya? Tulisannya digital, ini pin digital segala macam, outputnya bisa dibikin analog kayak gini. Nah, pin yang bisa kalian pakai buat kayak gitu itu cuma ada beberapa pin doang nih, kayak ini 3, 5, 6, 9, 10, 11. Sisanya digital biasa. Jadi kalau kalian butuh analog bisa kesini dulu. Nah, jadi pin PWM yang digital PWM ini kayak punya 2 fungsi gitulah. Jadi multifungsi gitu pinnya. Oke, ada pertanyaan kah? Ya udah. Kayaknya pada paham juga. Kita lanjut aja ke apa namanya button ya, praktek button sendiri. Nah, kalau button sendiri itu juga sama kayak tadi yang udah saya jelasin. Jadi yang ini tuh nyambung sama yang ini nyambung nomor 2 sama kalau kalian klik pinnya nih kakinya. Ini ada terminal 2A, yang ini terminal 2B. Nah, 2A sama 2B ini nyambung. Ini 1B sama 1A itu nyambung lah pokoknya. Jadi logikanya kalian mau naruh di sini boleh, di sini boleh. Nah, button kalau dipakai di breadboard biasanya ditaruh di tengah-tengah kayak gini nih. Karena ada 4 pin. Jadi kalau kalian mau input di sebelah sini sama di sini ya apa namanya harusnya nggak nyambung itulah, nggak kecampur sama yang ini.
Habis itu buat wiringnya sendiri, misalnya kita pakai oh ya, buat button sendiri di sini kalian perlu pakai resistor juga. Jadi resistor dipakai itu di yang nanti ada inputan lah pokoknya. Jadi pin yang misal kita taruh sini, berarti di sini ntar resistor taruh sini, ntar inputan yang dari digital pin ini kalian hubungin juga ke yang ada resistornya pokoknya. Mau kalian hubungin di sebelah sini atau di sebelah sini nggak masalah. Jadi simpelnya sendiri itu kalian bisa masukin, karena di sini nggak ada positif negatif, kalian bebas nih nentuinnya gimana. Mau misalnya di sini dihubungin ke ground yang ada resistornya, sama di sini kalian mau hubungin ke provisi dah, kita jumper 5 volt ke sini. Nah, kalian mau begini atau mau kalian balik juga nggak apa-apa. Jadi yang pakai resistor ini kalian hubungin ke ke 5 volt kayak gini, ke VCC-nya juga boleh. Cuma ntar bedanya di set awalnya. Jadi kan ini digital, state awalnya ntar kalau misalnya kalian print itu bakal ngasih output 0 apa 1. Karena ini codingan juga void loop. Ntar kalau kalian pencet, outputnya itu bakal muncul 0 atau 1. Itu tergantung dari state awal ininya nih. Kayak pin, tergantung kalian konfigur, pokoknya tergantung kalian nyeting kabel ya. Jadi kalau yang ditaruh di resistor itu ground, berarti keadaan awalnya 0 terus. Kalau kalian pencet nanti bakal jadi 1. Sebaliknya lagi kalau kalian naruh VCC-nya atau naruh 5 volt yang masukin ke sini ke resistor, habis itu ini dibalik, ground-nya di sini yang langsung ke button, push button-nya itu ground. Nanti output awalnya berarti 1 kayak gitu. Nah, kalau udah kalian kayak gini, kita masukin inputan. Tadi kan berarti 2B sama 2A ini terhubung. Kalian bebas mau masukin di sini, deretan yang ini atau deretan yang ini. Karena sama aja. Mungkin biar gampang kita kliknya yang di sini aja nih. Ini agak bedain nawar. Iya, jadi di aplikasi Arduino IDE sendiri ada yang namanya serial monitor. Nah, serial monitor ini ini gara-gara belum dicolok. Pokoknya ada serial monitor kayak gini. Jadi kalau kalian normalnya print, kalau kalian di bahasa C kalian pakai print len, write len segala macam kayak gitu. Kalau kalian ngetik-ketik lah, ntar bakal munculnya di sini. Tapi codingannya ditambahin nih. Depannya ada serialnya. Jadi kalau Jadi di sini kalian perlu deklarasiin dulu serial dot begin. Di sini ada 9.600. Di dalam kurung 9.600 ini kayak alamat serial monitor gitu. Jadi kayaknya kalau nggak salah itu tiap device itu beda alamatnya segala macam. Nanti kayak ada alat. Jadi pokoknya buat nyambungin dari Arduino sini, kan ini 9.600 ini kalau nggak salah alamat yang dipakai buat Arduino ini. Jadi biar bisa tampil di serial monitor ini, kodenya selalu 9.600. Nanti kalau nggak salah ada beberapa perangkat, ada beberapa komponen yang kodenya beda atau alamatnya beda lah pokoknya. Ntar, tapi mayoritas itu 9.600 bisa.
Nah, paling yang ini kita bikin kita komenin dulu aja. Habis itu berarti variabelnya harusnya ini nggak masalah setupnya. Berarti kita deklarasiin lagi buat integer. Misalnya sini button. Pin berapa? Pin kedua. Udah. Kayak gitu. Habis itu di sini kalian deklarasiin apa namanya? Komponennya lagi. Berarti di sini namanya kayak gini button. Sama kalian ganti di sini nih. Berarti ini kan bukan output nih. Berarti ini tuh input. Karena button ngasih inputan ke Arduino. Jadi nanti tergantung komponen yang kalian pakai. Jadi kalau kalian pakai sensor, misalnya sensor suhu atau sensor kelembapan lah. Berarti ntar sini selalu input. Habis itu kalau misalnya kalian pakai aktuator, itu biasanya output. Ini setupnya udah kelar. Saya berarti lanjut langsung ke void loop. Ada di sini ada kayak fungsi gitu. Bukan fungsi deh. Langsung aja paling ya. Selain pakai ini. Jadi kita bikin variabel satu lagi namanya button state atau apalah bebas lah namanya. Nah, di sini kita pakai button state ini buat nyimpan variabel dari button ini sendiri nih. Nah, langsung kita pakai button state. Kita isinya sama dengan di sini berarti digital write. Buat gini, habis itu kalian ngambilnya berarti dari button. Oh, digital write-nya kalian bisa button aja kayak gini. Kalau tadi kayak begini kan buat output, bukan digital write, salah maaf. Jadi kalau buat digital write itu buat ke output, buat ngeluarin variabel ada dua, ada parameter ada dua kayak gini. Sekarang kita pakai digital read namanya. Jadi buat ngebaca inputan pakainya digital read, buat ngasihin output itu pakai digital write. Nah, jadi di sini button state bakal nyimpen apa namanya nilai yang dikasih sama ini segala sama si button pokoknya. Nah, habis itu biar kita tahu nilainya berapa, kita bisa serial print. Bisa bebas, bisa print len. Sama ya kalau print itu nggak print ke samping, kalau print len berarti ntar nyulain. Ini serial, S-nya selalu gede, harus diperhatiin juga. Soalnya kalau S-nya kecil, sama ini sensitive case gitu, nggak bakal keluar malah error ntar. Berarti di sini yang mau kita print itu button state. Nah, kita jalanin. Nah, jadi kalau di sini udah print kan ini 0 ke print terus nih. Kalau di clear 0 lagi muncul lagi kan ini juga makin kecil. Clear 0 terus. Segala macem. Nah, jadi output defaultnya kalau yang tadi udah saya bilang, kalau misalnya di sini resistor yang terhubung resistor itu negatif atau ground ya, nilai defaultnya itu bakal jadi 0. Ini jadi nanti kalau kalian mencet button, oh iya ada yang kurang, jadi ini kurang delay nih sebenarnya. Jadi bakal ngeloop ini terus kalau pencet 1 gini harusnya oh iya tuh. Yang katakan itu jadi banyak. Angka 1-nya nggak muncul 1 kan, muncul banyak gitu. Harusnya kalau biar enak itu pakai delay. Bisa 100 saja cukup. 100 milisecond. Jadi fungsi delay di sini kalau kalian mencet
kalau kalian pencet tombolnya kayak gini, pencet button itu yang muncul satu doang kan tadi. Nggak kayak tadi sebelumnya kayak kalau kalian tekan sekali muncul tiga kayak gitu, tiga angka satu biar enak pakai delay. Nah, ini fungsi delaynya gitu kurang lebih sih kayak gini. Kalau buat yang inputan. Kalau kalian pakai sensor inputan segala macam, biasanya juga dikasih delay kayak gini. Jadi biar nggak ngebaca terus-terusan gitulah. Ini input satu tuh, pencet satu kali, pencet dua kali, muncul dua kali kayak gitu. Nah, ini konfigurasi kayak tadi gini, yang mau nilai awalnya 0 atau mau nilai awal 1 bakal berguna nanti kalau kalian bikin if. Jadi mungkin kita bikin if dulu deh. If kurung button state sama dengan 1. Oh iya. Nah, di sini kalau kalian misalnya kalian bikin nih. Kalau kalian mau ngeprint kayak begini, kalau dipencet aja. Habis itu kalian ganti juga apa namanya? Printnya jangan button set. Misalnya printnya misalnya begini tekan. Berarti bakal ngeprint cuma kalau ditekan aja tombolnya. Kalau tombol yang nggak ditekan berarti serial meter tetap kosong. Tinggal kebaca nol yang tadi segala macam itu diabaikan. Kalau kalian pencet satu kali, tuh tekan. Pencet lagi sekali, kayak gitu. Pencet lagi, tekan, baru ngeprint. Nah, kalau kalian balik ini ya, misal ini dihubungin ke sisi, habis itu ini dimasukin ke ground kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan apa namanya nilai defaultnya itu jadi 1 karena yang terhubung langsung ke resistor ini itu nilainya positif, nilainya high atau nilai 1 juga. Nah, jadi kalau codingan masih kayak gini, masih if buttonnya sama dengan 1, nah ini bakal ngeprint ngelooping ngeprint tekan gitu. Tekan terus. Kalau kalian tekan jadi nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kalau kalian mau bikin if, nah ini kalian perlu perhatiin juga letak-letak pinnya, letak-letak kalian harusnya lah naruhnya gimana. Pokoknya wiring kalian penting. Sama bisa dicoba juga kayak tadi mungkin kayak baterai di print dulu button setnya berapa biar kalian tahu. Biar bisa bikin if-nya gampang. Kalau kalian kondisi kayak tadi, kondisi awalnya 1 berarti if-nya harus di nolin segala macam kayak gitu. Nah sekarang kita coba aja. Kita cobanya itu misalnya apa ya? Jadi kalau di tombol ditekan, nah lampunya nyala. Kalau kalian kayak gitu, ini bisa kalian delete atau enggak juga nggak apa-apa. Mungkin delaynya kita tambahin. Di sini kita jadi pakai digital right. Buat misalnya kita hubungin ke LED nih. Skenarionya itu kalau kita tekan tombolnya LED nyala. Nah, digital right kita pinnya pakai yang mana aja bisa sih sebenarnya. Misalnya LED 1 dah. Kita pakai digital berarti kita high-in aja. Habis itu kalau kita tekan kayak begini kan setnya bakal tinggi terus. Perlu kita set biar matinya juga. Jadi di sini taruh low. Sama kayak gini. Nah, ini kalau kalian jalanin kayak gini, nah ini udah jalan, di sini lampu nyala.
Pasti nyalanya delaynya berapa nih? 500 milisecond, berarti setengah detik lah. Setengah detik nyala, habis itu mati. Kan lagi, nyala, mati, nyala, mati. Nah, ini bisa kalian sesuaiin juga. Jadi kalau kalian high, kalian taruh delay, berarti itu nentuin berapa lama lampunya itu bakal nyala. Habis itu ini low. Kalau low, habis kalian delay lagi, berarti ini mati buat berapa lama. Kalau misalnya kalian taruh, walaupun misalnya di sini delaynya 500, di sini misalnya taruhnya kalian taruh 10 menit atau berapa, di sini di delay low-nya 10 menit. Misalnya kalau ini kan 1 detik, 1 menit, segini berarti 10.000 1 menit. Nah, berarti nanti tombol ini nggak bakal bisa kalian mencet selama 1 menit, soalnya masih jalanin delay 1 menit. Masih tekan sekali ini, oh belum, nah tekan sekali nyala, pencet masih nggak bisa kan, meskipun dipencet, soalnya delaynya 1 menit. Nah di sini berarti harus 1 menit semenjak mencet tombol tadi, baru bisa pencet lagi. 1 menit apa 10 detik ya? Kayaknya 10 detik. Bang, itu bang. Oh iya 10 detik ya. Oh iya tadi makanya cepet nih. Oke pokoknya gitulah. Ini milisecond, kalian atur-atur sendiri aja lah intinya. Udah, habis itu yang terakhir di sini ada yang namanya buzzer. Gimana ya? Sini dah. Nah, buzzer ini, oh iya, nih misalnya satu lagi dah. Nah, misalnya begini aja dah. Misalnya kita nggak pakai resistor nih. Kayak yang udah saya bilang tadi itu, kalau misalnya kita tekan harusnya ada tombol warning tuh, ada tanda seru gitu. Iya, nilainya juga bisa kalian tekan terus kayak gini buttonnya, bakal nyala kedap-kedip terus. Kalau kalian lepas baru mati. Ada tombol warning itu lah, itu kayak ngasih tahu, kayak bisa kalau nggak pakai resistor itu bisa overheat gitu. Nah, sekarang yang terakhir itu buzzer. Nah, pin OT ada 2 doang. Ada positif, ada negatif. Nah, kayak biasa berarti positifnya itu kalian hubungin, misalnya di sini kita pakai pin 1 aja yang dekat. Habis itu negatifnya yang ini kita hubungin ke ground. Nah, simple, cuma kayak gini doang. Ini kayak komponen yang dasar-dasar banget lah. Cuma inputnya apa? Inputnya cuma nyala mati, sama juga button juga ngasih input 0 atau 1, 0 atau 1. LED nyala mati nyala, ini juga buzzer sama mati nyala. Bentar, coba diganti share screen-nya. Kalau nggak salah, kalau di share screen browser doang itu bakal kedengeran suaranya. Jadi kalau kalian nyobain di tingkat ini, kalian pakai buzzer, ntar harusnya ada suara. Jadi ntar buzzernya bakal ngeluarin suara kalau pokoknya kalau ada input tertentu lah. Jadi kalian pertama normal lagi, deklarasi kayak begini lagi. Misalnya const integer lagi, ini buzzer. Dan naruh pinnya, tadi pin 1, berarti kita taruh 1. Habis itu karena pin modenya ini buzzer itu output, berarti ininya segala macam jangan lupa itu harus output. Nah, pin buzzer kayak gini, pin 1. Udah ini pakai if, bisa diabain dulu. Misalnya ya, jadi ada 2 cara kalau nggak salah buat buzzer.
eh, kalau nggak salah ini work buat semua buzzer juga. Jadi dua cara ini bekerja di maupun buzzer yang kayak gini, yang piezo kayak gini, atau buzzer yang kayak tadi tuh yang pin ada 3 segala macam gitu. Jadi cara pertama itu kalian pakai fungsi normal, pakai digital write kayak gini normal. Sama yang kedua itu pakai fungsi tone. Nah, kalau digital write itu uh, kalian kayak kayak apa ya? Kayak LED biasa lah. Ngasih outputnya cuma high sama low. Nah, kalau kalian pakai tone itu apa namanya ya? Tone-nya itu parameter yang kalian tetapin itu yang pertama itu jadi ada dua variabel yang dipakai di tone. Yang pertama itu pin ya. Yang kedua itu frekuensi. Frekuensi. Nah, frekuensi ini itu buat frekuensi outputnya seberapa tinggi. Jadi kalau frekuensi kecil, misalnya frekuensinya 0, ntar itu bakal suaranya bakal cempreng banget tuh. Kayak suaranya cempreng lah pokoknya. Kalau kalian paling tingginya 255 misalnya, ntar bakal suaranya berat gitu. Nah, paling yang kita cobain pertama itu yang digital rate aja dulu. Nah, di digital rate normal biasa, kita set delay dah biar enak. Delay, setelah kita nyalain selama 1 detik. Oke. Pinnya berarti buzzer. Habis itu berarti kalau ini pakai digital rate kita ada high sama low. Nah, kita copy aja mungkin. Tapi habis itu ini delay sama. Nah, bedanya di sini kalau pakai tone kayak gini, kalau kalian buat nyalain pakainya fungsi tone, kalau buat matiin itu pakainya no tone. Nah, gini tanya gede. Sekarang parameternya karena kalian cuma matiin frekuensinya berarti nggak ada, cuma pinnya doang kayak gini. Nah, mungkin kita pakai yang ini dulu, berarti ini nyala 1 detik, habis itu malah 2 detik. Kalau kita salah simulasin harusnya ntar bakal muncul suara tuh bunyi per gitu. Ini nggak mati-mati ya. Pokoknya kurang lebihnya begitu sih. Jadi buzzernya nyala mati harus ya. Coba kalau begini. Oh iya, mungkin delaynya terlalu singkat. Makanya nggak terlalu kedengeran tadi. Loh, nggak mati juga ya. Bentar. Ini buzzer. Oh iya. Button set nggak? Ini normalnya sih harusnya digital rate, buzzer, high low. Harusnya itu normalnya. Jadi ini ada logo kayak gini nyala, harusnya ini mati nyala. Cuma ini gara-gara apa berarti ya? Ini udah low kok. Kalau di low. Sama aja ya. Entah. Buzzer, high low. Oke, harusnya sih nyala-nyala aja nih. Apa gara-gara ada EV ini?
Tak komen dulu dah. Oh, bis itu coba ganti pinnya dah. Jangan yang satu. Kita pakai pin 7 coba. Buzzer diganti 7. Oh iya, kayaknya berarti gara-gara pinnya tadi. Nah, harusnya normal gini nih. Jadi nyala 1 detik, mati 1 detik. Nyala 1 detik, mati 1 detik. Berarti ini gara-gara pin 1 sih. Nah, ini buat tag sama RX mungkin ntar di pertemuan selanjutnya lah saya jelasin lagi. Kayaknya ada fungsi khususnya ini tag sama RX ini buat apa. Nah, normalnya begini jadi nyala 1 detik, mati 1 detik. Kalau kalian pakai selanjutnya misalnya kita pakai ton. Pakai ton, yang ini dinyalain, pinnya berarti buzzer. Sini juga buzzer. Nah, frekuensinya ini bisa disetel misal kalau 255 ini suaranya bakal berat kalau nggak salah. Oh, kalau misalnya kita taruh 0, oh ya kebalik. Oh iya, kebalik. Berarti kalau nilainya tinggi itu suaranya nadanya makin tinggi, kalau frekuensinya rendah suaranya makin berat kayak gitu. Sama kalau nggak salah ada, nah ini ada kayak implementasi lebih lanjut lah buat tonnya. Ini bisa kita bikin pakai melodi nih. Kayak not ada do re mi fa sol la si do nya segala macam. Tapi di sini perlu bikin file header dulu. Ini mana namanya pitch.h. Buat nah di sini itu perlu kayak gini nih. Kayaknya tetap bisa atau enggak ya? Paling kita coba bentar. Not C4 G3. Oh, jadi ini ada frekuensi macam-macam biar gampang itu kalian save di file header kayak gini. Jadi ntar tinggal panggil. Cuma misal kita coba satu, apa ya? Di sini C4 coba cari C4. Soalnya C4. Nah, C4 ini segini. Taruh di sini harusnya tetap bisa. Define not. Ntar. Oke, berarti ntar manggil not C4. Kita coba aja begini. Mana tadi? Nih ya. Not C4. Harusnya ini kalau dibikin kayak gini sih, dibikin for. Ini harusnya kayak kalau nggak salah ini do re mi fa sol la si do. Segala macam ini di setting durasinya juga. Oh iya, di tone di sini berarti bisa ada 3 variabel, ada 3 parameter lagi. Ternyata bisa dikasih durasinya di sini. Jadi apa nih? Delay kayaknya tetap butuh delay juga. Pause between note. Iya. Nah ini kalau buat coba-coba, nah ini segala macam berarti note yang kayak gini kan, 3 segala macam ini kayak
Ya, kalian harus cari-cari dah pokoknya. Nah, apa itu paling kayak implementasi lanjutan dari tone. Nah, sekarang kita bikin kecil-kecilan lah. Misalnya kita bikin misalnya kayak apa ya? Bel rumah. Bel rumah kan cara kerjanya itu kalau tombolnya dipencet itu bakal muncul bunyi gitu, muncul suara. Atau biasanya pakai kalau bel apa namanya bel-bel rumah yang terakhir ini kan kayak melodi apa gitu kayak lagu-lagu gitulah pokoknya. Nah, paling kalau mengaturnya kalian bisa pakai yang tadi nih, referensi kayak gini yang tone melodi ini. Ya, cuma ini ada banyak. Nanti paling kalian ngaturnya di sini nih, di array ininya. Bisa cari aja ntar di Google, carinya paling ini, play melody using tone function. Nah, kalau mau kayak gitu berarti kita pakai if-nya lagi. Berarti if-nya itu kita isiin kan tadi udah begini, kondisi awal buttonnya itu 0. Jadi kalau kita tekan 1, udah deh. Yang ini tinggal kita cut. Tinggal taruh di misalnya yang ini. Udah, nggak usah dah. Tinggal kita taruh di sini aja. Selesai. Jadi buat ngehubungin kayak tadi, kalau tadi ngehubungin button sama LED, sekarang kita ngehubungin button sama buzzer. Jadi kalau pencet, nah dipencetnya ngeluarin suara selama 1 detik. Nah, kayak gitu. Nah, udah. Nah, sekarang masih jam berapa nih? 10.26. Kurang lebihnya sih materi hari ini sih kayak gitu aja. Apa ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Atau gimana nih? Coba zoomnya mana sih? Dari yang pada hadir, ayo ada yang kurang jelas atau gimana? Soalnya materi kita emang cuma kayak gini aja nih, kayak emang masih simpel segala macem. Apa ya, yang simpel soalnya kayak ini perangkat dasar lah. Kayak bukan sensor juga soalnya. Kalau sensor mungkin harus nanti bakal ada yang harus kalian setup lah, harus ada setting dulu, codingannya pasti bakal lebih panjang. Tapi biasanya kalau codingan Arduino gini, kecuali kalian bikin alatnya kompleks banget gitu, kayak pakai misal pakai 3 sensor, outputnya ada 3 juga. Nah, itu baru codingannya bakal panjang. Sisanya sih nggak bakal panjang-panjang banget. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Halo, halo. Share dulu dah. Gimana nih? Tuh ada yang mau coba kali Raffi, mau Oh share iya, screen coba, iya kasih mungkin. sensor yang lain, gabungin, Oh iya, sambungin. kalau tadi sih udah saya gabung-gabungin sih Bu, yang button pakai LED, button pakai buzzer. Mungkin kalau ada yang udah nyoba sendiri-sendiri bisa ditampilin, habis itu tunjukin hasilnya. Gimana? Ada yang mau saya screen nggak? Ada? Ada diem semua nih. Vi, mau nanya dong. Oh iya, apa tuh? Itu buat yang buzzer tadi kan ada pakai tone ya? Iya. Itu buat yang tone itu support ke semua buzzer apa enggak? Kan itu kan suaranya macam-macam tuh tadi. Harusnya support ke semua buzzer gitu. Nggak ada masalah.
Jadi kayak apa ya? Itu lebih ke output ya. Jadi Oh, cuma kayak main frekuensinya aja sih. oke, makasih Vi. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau mau share screen? Nunjukin hasil coba-coba kalian tadi. Hmm. Gimana ya? Ya udah sih Bu, kalau emang nggak ada yang ditanyain lagi, kurang lebih materinya cuma Nggak mau segitu Bu. latihan, kasih Iya. soal gitu satu. Oh, Mm, si soal apa ya? yang ngerjain. Kalau ngasih soal sebenarnya kita yang saya Kavi sama Imam udah nyiapin kayak PR gitu sih Bu, ntar kayak tugas. Oh, nanti aja nggak, Iya nanti maksudnya aja. nggak on the spot sekarang. Iya, paling oh iya. Jadi nanti kita udah bikin share apa namanya udah bikin classroom. Nah nanti apa ya? Nanti Ya kalian udah nggak semua apa-apa. pada join lah pokoknya. Tugas saja nggak apa-apa. Nanti Ibu nunggu kabar sampai minggu depan, hari Kamis. Kalau Kamis ternyata SK-nya belum keluar juga, Kamis kita ketemuan untuk ngambil komponen masing-masing. Jadi nggak usah tunggu-tungguan, nanti malah nggak sesuai target. Kalau sampai Kamis SK nggak keluar, udah kita online aja, bagiin aja komponennya, kita praktek dari jauh aja. Oke, siap. Nanti malah nggak bergerak gitu. Ini udah ke pending sekali kan, 1 minggu, 1 pertemuan. Dan ini udah pertemuan ketiga gitu. Tunggu sampai Kamis ya. Nanti Kamis kalian janjian aja sama Imam CS, Imam Raffi sama Kavi ngambil komponen di ini kalau ternyata online, mudah-mudahan sebelum Kamis SK-nya udah keluar, jadi Jumat depan insya Allah udah bisa offline gitu ya. Oh iya Bu, kira-kira infonya kapan tuh ya Bu? Nah itu dia kan Takutnya Kak. malah bentrok apa? Takutnya tiba-tiba banget kayak kemarin kan. Kemarin kan hari Rabu tuh. Hmm. Nah, Itu takutnya. juga Ibu dapat dari kalian kan itu iya deh di WhatsApp Pak Imam. Nah iya tuh Bu. Harusnya sudah pertemuan ketiga sih, nggak perlu selama ini ya harusnya. Nggak usah terlalu banyak prosedur, Oke Bu. praktek-praktek. Ya kalian tahu sendirilah gimana prosedur sama SOP yang di kampus kalian. Nggak bisa juga Ibu mengignorkan itu, nanti kalau ada apa-apa Ibu yang disalahin ya kan. Ibu ambil kesimpulan, ambil keputusan sendiri. Kalau sampai Kamis depan belum ada apa-apa, Rabu malam lah ya, Vi. Rabu malam, Kamisnya janjian aja di kampus ngambil komponen gitu aja, Vi. Oke, ya udah. Tunggu-tungguan malah lama. Kalaupun nanti Jumatnya boleh offline ya udah, komponennya dibawa aja semuanya pas offline gitu kan. Oke. Ya udah jadi buat Kamis ini mudah-mudahan pada bisa semua ya. Seenggaknya perwakilan 1 orang per kelompok ngambil lah gitu. Datang ke UIN. Paling ditunggu sampai jam berapa ya? Sampai siang lah ya? Apa sampai sore jam 3-an gitu. Jadi nanti ya seminimalnya 1 kelompok per orang datang lah kayak penanggung jawab yang kemarin itu yang udah milih per kelompok gitu. Datang buat ngambil komponennya, buat ngambil Arduino-nya. Memungkinkan kan ya kelompoknya sudah dibikin mau kondisi offline atau online bisa ya, maksudnya kalaupun online memungkinkan kan apa 1 kelompok itu kumpul di tempat siapa gitu buat prakteknya. Kalau yang Mengingat kelompok yang di grup itu ya Bu, yang di grup itu kan cuma 1. masih random tuh Bu. Hmm. Iya, mungkin ntar perlu disesuaikan lagi sih kalau benar-benar online kelompoknya. Oh gitu. Atau gimana ya Bu? Sebaiknya sih dibikin 2 kondisi.
Nanti dibikin lagi yang kondisi yang online supaya yang berdekatan bisa saling Ah, tidak ngumpul berarti di rumah siapa gitu. Kalian mau iya. janjian di kampus juga nggak apa-apa, mungkin nggak paham lah Ibu. Ya udah berarti Semester ntar kemarin begitu sih, semester kemarin. ditanyain lagi, ntar paling dikonfirmasiin lagi kelompok yang kemarin pada bisa nggak tuh semuanya bareng-bareng kayak gitu. Oke. Gimana? Yang lain masih ada pertanyaan atau gimana nih Bu? Udah cukup Udah aja kalau berarti nggak ya? ada nggak apa-apa, ditutup, kasih tugas aja. Oke. Udah disiapin kan di Google Classroom? Paling ntar siang sih diupload sih Bu. Oke. Oh iya, buat tugasnya nanti ya. Jadi yang kalian kumpulin itu ada 2. Yang pertama itu, bentar. Yang pertama itu ntar codingan ini ya. Kalian kumpulin. Ntar kalau nggak salah format file apa ya? Pokoknya ada format file .ino kalau nggak salah, format file Arduino gitu. Kalau misal kalian di sini bisa kalian download kode ini, gitu, .ino segala macam. Nah, nama file bisa diganti sini kalau kalian nyoba di Tinkercad. Atau kalau kalian bikin codingan di sini Arduino IDE-nya kan bisa diganti di file name ntar. Kalau pas save ada konfirmasi ganti nama lah kayak biasa. Habis itu yang kedua yang harus kalian kumpulin itu gambar rangkaian ininya. Nah, jadi nanti kalau setiap tugas yang di classroom ya nanti nanti kalian pada join lah. 2 file itu yang kalian perlu submit itu ada 2 file tadi itu. Yang pertama codingannya, ekstensinya tadi .ino gitu. Yang kedua ada gambar lah, gambar rangkaian, mau itu PNG, JPG atau segala macam, intinya 2 itu aja. Oke. Mungkin begitu aja sih Bu. Tahu pada diem semua ini. Iya, makanya Bu, gara-gara online kali Bu, sama masih pertemuan pertama. Ya udah, itu ada yang tadi nggak ke screenshot katanya. Oh iya, boleh Bu. Absen aja. Stop recording berarti udah ya. Mm-mm. Oke.